Salah satu orang paling kaya di Indonesia mau cerita nih guys. Kadang-kadang hidup ini penuh misteri ya. Kita nggak tahu nih bakal di mana ujungnya. Selamat datang di Diary Satria Wahyu. Simak sampai habis ya. Dulu aku tuh mikir ya, bahwa hidup aku akan berlabuh di sebuah kota yang sangat besar. Kota pelabuhan mimpi aku yaitu Jakarta. Tapi ternyata kenyataan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Tuhan memang maha tahu, kita tidak tahu apa-apa. Kita punya keinginan, Tuhan pula yang menentukan. Hari ini aku mengambil langkah besar dalam hidup aku. Aku harus berpindah tempat tinggal dari ibu kota Jakarta ke Pulau Dewata, Bali. Mungkin kalian bingung kan, beberapa konten belakangan ini aku kadang-kadang di Bali, kadang-kadang di Jakarta, kadang-kadang di Jawa Timur. Jujur sih, aku sendiri sebimbang itu. Tapi kali ini aku udah nggak ragu-ragu lagi. Aku memutuskan untuk mantap pindah ke Bali, guys. Nggak lagi cuman liburan, nggak lagi cuman jalan-jalan, tapi aku benar-benar mau tinggal di Bali. Kalian pernah dengar nggak pepatah yang mengatakan Bali yang memilihmu, bukan kita yang memilih Bali? Dan kali ini aku merasa Bali memang sudah memilih aku. Buat aku, Bali bukan hanya sekedar sebuah pulau yang indah, tapi bagiku Bali adalah serpihan surga di bumi. Dan setelah beberapa kali aku hadir di Bali, membuat konten di sana, aku merasa Bali memanggilku. Aku seperti dipanggil seorang ibu. Nak, datang nak, tinggallah bersama ibu. Dan setelah beberapa waktu aku menimbang-nimbang, akhirnya sebuah keputusan pun aku ambil. Sebuah keputusan besar yang akan merubah semuanya. Ada sebuah pekerjaan baru yang menunggu aku di Bali. Dan hal itu pula lah yang semakin memantapkan langkah aku dan keputusan aku untuk benar-benar berpindah dari ibu kota Jakarta menuju ke Pulau Dewata, Bali. Berhubung keberangkatanku kali ini bertepatan dengan arus mudik lebaran, kalian bisa lihat Bandara Soekarno-Hatta sedikit ramai daripada biasanya. Waktu bikin konten ini adalah H-3 lebaran guys. Jadi menurut beberapa orang, menurut beberapa teman-teman aku, hari ini belumlah puncak arus mudik lebaran, tetapi 2 hari dari sekarang. Aku sih memilih hari inilah supaya nggak rame-rame banget. Sejujurnya sedih sih meninggalkan Jakarta karena beberapa bagian dari mimpi aku ada di sini, sudah terwujud di sini dan beberapa menunggu untuk terwujud. Tapi aku yakin Allah memiliki rencana yang jauh lebih indah daripada apa yang aku inginkan. Ibu Bali menawarkan sesuatu yang lain. Sebuah kesempatan yang kemungkinan besar tidak akan terulang jika kali ini aku tolak. Aku bekerja di sebuah butik di Bali guys. Ya sesuatu langkah besar yang harus aku ambil dan kebetulan sesuai sekali dengan keilmuan yang aku punya sebagai seorang fashion designer yang pernah belajar secara formal di sebuah lembaga pendidikan tata busana yang ada di Jakarta 20 tahun yang lalu. Asli lumayan deg-degan, asli lumayan sedih, asli lumayan mengharukan. Kenapa? Karena kali ini aku benar-benar datang ke Bali untuk kemudian tinggal di sana. Tidak seperti biasanya, aku datang ke Bali untuk jalan-jalan ataupun liburan. Sebenarnya, ada satu hal yang paling memantapkan aku untuk kemudian pindah ke Bali. For your information, buat yang belum tahu, aku ini adalah seseorang yang lahir di Jawa Timur. Dan kalau aku tinggal di Bali, kalau untuk mudik jauh lebih dekat daripada jika aku tinggal di Jakarta. Dan setelah 21 tahun aku tinggal di Jakarta, kali ini aku menentukan pindah kota, bukan berarti aku tak setia dan aku tak cinta lagi, tetapi karena adanya kesempatan, ada sebuah energi yang menuntun aku untuk mengatakan yes, aku saatnya pindah. Ada juga energi yang menggapai-gapai aku dari Bali gitu loh, seolah-olah mengatakan saatnya sekarang, kesinilah. Ada beberapa teman aku sih di sana. Ada beberapa teman yang merupakan sahabat lama aku semenjak aku SMA dulu. Itu pula yang memantapkan aku untuk kemudian memutuskan untuk yes, aku tinggal di Bali. Sejujurnya aku lebih suka berbicara secara langsung saat aku ngevlog seperti ini ya guys. Tapi kali ini aku memutuskan untuk aku pakai voice over aja. Aku isi aja suaranya. Karena takutnya ribet kalau aku harus pakai mikrofon di bandara, di pesawat. Takutnya ntar ditanya-tanya. Jadi nggak apa-apa ya. Hai, sebelum aku lupa aku ingin mendoakan kalian untuk tetap mendapatkan rizki yang halal, banyak, berkah, dan barokah. Supaya kalian bisa menjadi jalan berkah bagi orang-orang di sekeliling kalian. Tadi aku lupa berdoa ya untuk kalian. Di keberangkatanku kali ini aku memilih sebuah penerbangan yang menurut aku paling nyaman dan insya Allah paling aman. Aku memilih kelas yang membuat aku ya nyaman aja. Karena bagaimanapun juga kan aku akan lama lagi ya untuk terbang di trip berikutnya atau di perjalanan berikutnya. Dan sepertinya nanti setelah aku ada di Bali, aku akan sangat lama untuk mengadakan perjalanan jarak jauh lagi. Jadi aku memilih pesawat yang menurut aku nyaman aja sih. By the way, aku mau nanya nih sama kalian, suka nggak sih kalau diajak jalan-jalan? Kalau emang suka, aku akan bakal sering nge-vlog kayak gini loh di luar. Dan kalau kalian nggak suka, ya udah, aku ntar bahas-bahas pageant aja di dalam ruangan. By the way, hari ini saat membuat vlog ini, aku memang masih lagi puasa ya, jadi rada-rada lemes gitu ya kalau kalian lihat di gambarnya, dan rada-rada kering kulitnya karena memang mungkin agak sedikit
sedikit kurang terhidrasi gitu. Pesawat sudah mulai bergerak, sudah mulai mundur, sudah mulai ke landasan pacu. Ada landasan pacu dan segera terbang di antara mendung mega-mega, langit cerah dan juga membelah cakrawala. Aku melihat ada dua orang bapak-bapak yang melambaikan tangan ke arah pesawat. Hati-hati Pak, main jangan di bandara. Wey, itu emang tugasnya. Kalau nggak main-main di bandara nggak dapat duit ntar buat keluarganya. Berarti ya Pak, semoga dapat rezeki halal yang melimpah ruah dan barokah Pak. Oh iya, aku pikir baru kali ini ya aku upload video panjang yang durasinya lebih dari 5 menit dengan posisi potret. Semoga kalian suka juga, karena biasanya kan posisinya landscape. Dan nanti kalau sambutannya lebih baik, aku akan membuat video-video selanjutnya walaupun durasinya panjang dengan posisi potret alias berdiri kayak gini ya guys. Nah, akhirnya kita sampai di runway, tapi jangan catwalk di situ karena ini runway pesawat buat lepas landas. Kalau kalian walk signature di situ ya alemong ketabrak sama pesawat ntar. Jadi don't try this at home ya, cuman bercandaan aja. Pesawatnya udah mulai bergerak dan akan segera terbang melayang-layang di cakrawala melintasi khatulistiwa guys. Kok perjalanan kali ini rasanya di hatiku itu berbeda ya. Yang biasanya kalau misalkan terbang ke Bali itu tujuannya untuk liburan, untuk seneng-seneng, tapi kali ini benar-benar untuk tinggal dan stay lama gitu di sana. Gak tahu sih sampai berapa tahun ke depan. Tapi biasanya nih, for your information, aku ini kan orangnya kan orang yang rumahan banget ya. Jadi aku itu kalau udah betah tinggal di satu tempat tuh suka males untuk pindah-pindah lagi. Dan kayak di Jakarta aja nggak kerasa aku udah 21 tahun kan. Apakah di Bali aku akan menghabiskan sisa usiaku ini di sana sampai nanti tua menjelang dan menua bersama sawah-sawah di Bali yang indah bagikan surga itu. By the way, sekarang gue juga udah tua kali. Siapa bilang gue udah tua? Gue muda, yang tua cuma umurnya, tapi semangatnya tetap darah muda, darahnya para remaja. Dan satu lagi buat kalian-kalian yang nggak tahu, sebenarnya aku ini fobia naik pesawat. Aku ini fobia dan trauma, atau bukan trauma sih, lebih tepatnya aku tuh takut akan ketinggian. Jadi setiap kali naik pesawat gini tuh aku rada-rada tegang. Kelihatan nggak muka aku tegang? Aduh, kayaknya mesti tarik benang deh nih, udah pada kendur kemana-mana. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting aku masih tetap bisa berkarya dan menikmati hidupku yang semakin hari semakin indah, semakin hari semakin penuh berkah, dan semoga menjadi berkah buat orang-orang di sekelilingku. Oh, langit Jakarta untuk terakhir kali aku tatap dari jendela pesawat ini. Rada lumayan sedih sih, tetapi ada bahagianya juga karena aku akan menjemput impianku yang baru. Terima kasih Jakarta atas segala mimpi-mimpi yang kau tawarkan. Terima kasih Jakarta atas mimpi-mimpi yang sudah terwujud. Dan kali ini aku memutuskan untuk datang dan tinggal di tanah Ibu Bali. Untuk merealisasikan sebuah mimpi yang belum sempat terwujud. Ibu Bali menawarkan mimpi-mimpi yang baru di tempat yang baru. Terima kasih buat yang sudah menyimak. Sampai ketemu di diaryku selanjutnya. Kapan-kapan.